di Indonesia. Small listeners, ternyata untuk Anda small listeners yang sedang mendengarkan ini sangat tertarik ya dengan investasi perak maksud kami. Dan sudah ada juga yang masuk nih Mas Ryan sebelum kita tadi membahas investasi bodong ya. Kalau tadi Ibu Yesi bertanya terbatas ya penjualan dan juga pembelian. Kalau Ibu Atik langsung bertanya bagaimana cara awal investasi di perak dan cara jual belinya atau lewat broker atau bagaimana Mas? Iya, kalau misalnya Anda pernah mendengar yang namanya forex trading gitu ya, di Indonesia forex trading juga ada, yaitu Anda membuka broker forex. Di broker forex itu sebenarnya selain ada mata uang, ada juga silver, ada juga emas ya, ada juga indeks biasanya. Ya, contohnya kodenya adalah XAG USD, kalau misalnya emas itu adalah XAU USG, kalau XAU itu artinya adalah aurum, kodenya emas. Kalau XAG itu adalah argentum, maka itu adalah silver. Maka sebenarnya Anda bisa membeli di sana. Cuma memang karena ini adalah suatu perdagangan derivatif, kalau Anda tidak mengerti konsep daripada perdagangan derivatif, Anda jadi beranggapan dengan modal yang kecil, Anda bisa memiliki silver dalam jumlah yang banyak. Itu adalah konsep yang keliru. Nah, kalau misalnya Anda kesulitan untuk bisa memahami seperti itu, Anda memang harus belajar akan pasar derivatif. Contoh sederhana, saya tidak contohkan ke silver dulu, tapi kayak saya contohkan ke emas yang kita mungkin sama-sama bisa paham. Bahwa untuk pembelian yang namanya, kalau Anda mau membeli kontrak emas gitu ya, untuk satu lot, itu tuh satu lot itu setara dengan 100 troy ounce. Jadi kalau 100 troy ounce itu kan Anda dikalikan 31,01 sekian tadi kan, 31,1 sekian. Berarti kan kalau 100 kali 31, Anda tuh ketika memencet tombol buy di sana, Anda itu sedang membeli 3 kilo emas. Nah, dan membeli 3 kilo emas itu kalau di broker menjelaskan kepada Anda, itu cuma bilang gini, nggak apa-apa Bu, Ibu cukup dengan uang 1000 US. Siapa orang nggak nafsu? 3 kilo emas itu kan 1,5 miliar, Bo. Ini cuma cukup daripada 10.000 US, kecil banget. Nah, yang kayak gini-gini ini salah. Jadi Anda harus belajar, oh ternyata uang saya yang 1000 US ini nih kalau dibelikan satu lot ini setara 3 kilo emas. Ini kita yang emas dulu deh. Nanti yang silvernya nanti tinggal mengikuti. Karena kalau tiba-tiba membayangkan yang silver tapi yang emasnya belum pegang, itu agak sulit. Nah, jadi Anda harus menurunkan besaran lot ini sehingga sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi kalau misalnya Anda menurunkan menjadi 0,01, itu baru pas. 0,01 itu baru setara bahwa seperti nilai emas dunia. Nah, kalau sudah 0,01, di mana Indonesia tidak bisa membeli 0,1, minimum adalah 0,1, bukan 0,01. Dari situ Anda bisa menentukan, oh, saya itu perlu uang untuk setiap kali membeli adalah $2.000. Sehingga saya membeli dengan cara yang benar. Sehingga tidak gerusak-gerusuk seperti orang-orang yang akhirnya bablas rugi besar di forex. Itu versi satu. Versi kedua, Anda bisa coba namanya kontrak futures. Jadi kalau kontrak futures itu beda dengan yang namanya kontrak derivatif CFD. Yang tadi saya ngomong itu CFD itu yang dari broker forex. Futures itu adalah Anda benar-benar membeli yang harus dieksekusi pada minggu ketiga. Dalam 3 bulan gitu. Itu artinya adalah kalau Anda tidak eksekusi, sebenarnya benar-benar silvernya dikirim ke rumah, harafiahnya gitu. Meskipun tidak harus dijual, tapi karena itu kontrak, itu seperti itu lebih gampang untuk Anda pelajari, tapi dengan modal yang mungkin lebih tinggi, mungkin let's say 3.000 US, Anda baru cukup bisa aman. Atau Anda pergi cari namanya ETF silver. ETF. Betul. Di Indonesia tidak ada ETF silver, adanya di Amerika. Jadi kalau di Amerika mungkin Anda coba ya tanpa bermaksud mengarahkan membeli sebuah instrumen, karena ketika saya mengatakan ETF silver itu dengan kode SLV, maka sebenarnya itu adalah produk sebuah manajer investasi. SLV. Nah, itu adalah contoh kontrak ETF, bukan kontrak, derivatif instrumen bernama ETF. ETF itu seperti reksadana. Anda bisa beli secara pecahan, dan juga kalau misalnya mau beli ETF-nya emas, itu Anda di Amerika namanya GLD, itu juga sama tuh, satu produk dalam fund manager yang sama. Jadi Anda tuh dibelikan dulu sama fund manager emas, mereka memecah-mecah dalam bentuk paper, kontraknya Anda bisa beli. Itu sama, pergerakan naik dan turunnya sama persis, plek ketiplek seperti emasnya, juga seperti silvernya.
Bukan seperti sahamnya, tapi seperti emas atau silvernya. Karena kan kalau seperti saham berarti si manajer investasi belikan Anda saham, bukan ke sana arahnya. Tapi ini membelikan dari instrumennya daripada komoditi emas atau silver. Gitu. Okay. Wow, ini ngebahas perak ternyata seseru ini, nggak nyangka ya. Memang kalau dengan Mas Ryan tuh apa aja obrolan tuh jadi seru banget. Siap. Nah, di penghujung nih Mas Ryan, perlu juga ada awareness buat kita bagaimana kita bisa tahu tentang investasi atau tawaran investasi perak yang bodong, yang justru menjebak ya kan. Banyak orang yang seringkali diiming-imingi dapat keuntungan atau profit yang besar. Nah, mungkin Mas Ryan bisa memberikan catatannya, silahkan. Baik, jadi yang pertama ini menjadi sesuatu yang mungkin kontradiktif, tapi saya mau membuat ini menjadi simpel saja. Instrumen investasi itu adalah sebuah instrumen yang bisa dibeli dan Anda bisa dapat untung tanpa perlu Anda menawarkan kepada orang lain. Jadi, kalau ada sebuah instrumen investasi, Anda mendapatkan untung, atau untung lebih cepat, atau apapun menjadi lebih mudah, karena baru mendapatkan fitur itu setelah Anda menawarkan kepada pihak lain agar menjadi bagian dari diri Anda, dari jaringan atau member Anda, tanpa bermaksud itu maksudnya adalah salah dari multi level marketing ya, karena multi level marketing itu ada aturannya. Harus ada CUPL-nya, ya harus terdaftar dalam apli-nya. Itu kita minggirkan dulu. Itu adalah instrumen investasi yang benar. Jadi tidak boleh ada Anda mau dapatkan keuntungan lebih kalau Anda mereferalkan. Iya, referalkan dalam sudut pandang mendapatkan uang, oke, tapi fitur terhadap instrumen investasi ini tanpa Anda apa-apain, Anda sudah dapatkan. Itulah namanya investasi. Misal contoh gini, gampang. Mbak Ola kalau beli emas di toko emas, itu bukannya artinya Mbak Ola bisa jual lagi kalau misalnya Mbak Ola nawarin Mbak Audrey dan Ryan kan ke toko emas itu kan? Iya, nah itulah instrumen investasi. Dan sama seperti saham. Ketika saya membeli saham perbankan nomor 1 di Indonesia dengan market cap tertinggi, oke, saya beli. Saya bukan harus ngajakin Mbak Ola, Mbak beli yuk saham ini ya. Yang spesifik saya bilang beli saham ini, Mbak Audrey beli saham ini. Saya dapat komisi atas penjualan atas saham ini, jadi terspesifik. Nah itu bukan instrumen investasi kayak begitu. Nah, itu yang penting karena orang itu menjadi blunder antara investasi dan bisnisnya. Lah, ini mau invest apa mau bisnis? Kalau mau bisnis, kalau mau invest. Harusnya ke sana. Gitu loh. Karena sekarang kan sudah di blending begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah legal dan logis. Karena apa? Pertama, apa legalitasnya? Oh, legalitasnya itu ini Pak, sudah ada pendaftaran sistem elektronik di Kominfo. Lah itu kan website yang didaftarkan. Bukan bisnisnya yang dikurasi. Kalau ini sudah ada tanda daftar sertifikasi keamanan informasi. Iya, website kamu nggak bisa dijebol. Tapi bukan artinya menguji bisnis kamu. Itu loh. Jadi jangan salah ke arah sana gitu ya. Logis ya. Kita segala sesuatu yang sangat logis sekalipun saja bisa merugikan. Apalagi yang sudah dipikir di awal, saya kok kayaknya greedy ya harus masuk duluan. Kalau enggak saya rugi. Nah itu udah salah. Pada akhirnya kita ini kan punya hati, punya otak. Kalau tidak mau pakai otak, pakai hati full. Kalau mau nggak bisa, kalau misalnya nggak bisa pakai hati, pakai otak full. Nah kalau yang repot itu yang nggak pakai dua-duanya. Ya. Nah ini selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan mencari celah dalam keadaan yang susah. Dan celah-celah itu kadang-kadang membuat orang menjadi ingin cepat kaya. Instrumen investasi bukan tempat Anda cepat kaya. Selalu itu diingatkan ya Audrey ya. Jadi bukan untuk kita cepat kaya, tapi kendaraan menyiapkan masa depan lebih baik lagi begitu. Jadi kalau tadi pagi ya di program bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh ada pertanyaan, kenapa sih banyak orang yang kayak pengen kayak jadi Warren Buffett begitu. Terus kita diingatkan gitu, mohon maaf nih, dia udah belajar investasi dari usia 11 tahun ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sekarang baru mulai, udah langsung pengen kayak dia itu kayak, gitu kan. Gimana Mas Ryan, bener gak? Saya mau kasih PR satu buat teman-teman semua yang berpikir ingin menjadi Warren Buffett. Warren Buffett kenapa menjadi orang kaya? Karena jago pilih saham, betul? Salah, karena punya perusahaan backfire, woi. Dia kaya karena punya perusahaan, dia bisnismen. Ngimpi mau jadi investor doang. Dia itu jago milih saham,
pilihan sahamnya jitu, perusahaannya bagus, diinvest orang banyak, di TBK-in. Dia kaya karena punya kepemilikan pada Berkshire. Bukan karena hanya kemampuannya. Banyak yang pinter pilih saham. Tapi kenapa nggak percaya? Karena dia adalah keajaiban dari Omaha, Nebraska itu kan. Nah, karena kan ada pembisnisnya. Jangan salah persepsi loh. Ayo kita betulkan. Betul, Warren Buffett jago sekali. Sangat jago pilih sahamnya. Tapi dia punya bisnis perusahaannya fund manager. Punya nggak fund manager? Cuma punya saham doang. Kurang syaratnya tuh. Oke. Ya udah, kalau gitu selain berinvestasi ya, kami juga setelah ini kan di Smart FM tuh banyak banget narasumber yang memberikan pencerahan ya, Audrey, untuk bangun bisnis. Yes. Bahkan kemudian kasih ide bisnis. Yes. Dari yang startup, smart up begitu ya. Pokoknya banyak banget. So, smart listener, memang ini adalah tempat yang paling pas banget untuk Anda bisa berinvestasi leher ke atas. Yes. Pastikan selalu di hari Rabu sore Anda menyimak perbincangan bersama dengan Mas Ryan Filbert. Karena pasti akan ada banyak banget topik-topik seputar investasi, seputar pasar Indonesia yang perlu kita ketahui. Itu pasar bukan cuma sekedar pasar Jumat, pasar Minggu, pasar Rebo ya. Dan pasar-pasar tradisional di Indonesia. Ini pasar yang lebih luas lagi. Alright. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ya untuk berinvestasi perak ya, Audrey ya. Dan dari sini nanti kita coba kalkulasi lah dari gaji kita yang puluhan itu kira-kira mau beli perak berapa persen ya. Kita tersimpan ya, rekaman ini tersimpan di YouTube channel Smart FM, so Anda bisa nonton ulang dan ajak yang lainnya untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi tentang perak. Mas Ryan, doa kami Mas Ryan tetap sehat, tetap rendah hati untuk Anda semua. Gitu ya. Amin. Untuk Anda semua juga. Yes, kita ketemu lagi pekan depan. Saya Nurlija dan juga saya Audrey Joana. Saya Ryan Filbert. Kami mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah. Thank you, Mbak. Bye-bye. Mas Ryan, thank you ya. Yuk.